Mas, please. Terima kasih support Indonesia. Terima kasih Indonesia. Semoga supporter kita. Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya, ini requestan kalian mengenai updatean pemain keturunan. Ya, kita ketahui sudah 2 orang ya, Max Hilgers dan juga Eliano Reinders ini akhirnya sudah bergabung sama Timnas. Tadi malam ya sudah saya bahas ya, bahkan siangnya itu sudah saya bahas kalau mereka sudah disumpah WNI ya, akan disumpah WNI, dan ternyata benar ya apa yang sudah di spill ya yang dikirim oleh Bapak Arya Sinulinga ke saya, ternyata benar ya, itu kesampaian bahwa Timnas Indonesia mampu menambah 2 pemain. Ini akan menjadi hal yang sangat bagus ya, karena memang saat ini PSSI sedang mengupayakan ya pemain besar ya. Ini perlu kalian garis bawahi ya, ini sedang diupayakan. Jadi jangan sampai nanti di kolom komentar kalian bilang bahwa ini belum resmi bang, ya namanya diupayakan ya jelas masih ini namanya dalam proses ya. Ada pemain besar yang sedang diupayakan di sini, langsung saja saya bacakan terlebih dahulu ya statement dari Bapak Arya Sinulinga. Dia mengatakan seperti ini, ya kemungkinan ya akan ada 1 atau 2 pemain keturunan yang bakal menyusul Max Hilgers dan juga Eliano. Bisa ada pemain yang berposisi di lini serang ataupun pemain tengah. Nama-nama ini memang agak berat, tetapi semua sedang kami proses agar ini cepat selesai tepat waktu. Nah, ini dia ungkapkan di kanal YouTube pribadinya ya beberapa waktu lalu. Kemudian dia juga mengatakan seperti ini, tapi ada yang kita lihat masih bisa kita ajak diskusi. Nah, ini sudah di-spill ya kemarin siapa-siapa pemain yang bisa diajak diskusi ini. Ada 3, yakni Jairo Duals, kemudian Kevin Dix, dan juga Pascal. Ya, Pascal Strike ya. Tetapi ya semua itu memang berat ya. Ini yang menjadi pertimbangan PSSI, apakah bisa untuk dinaturalisasi secara cepat atau tidak. Nah, kemudian dia juga menambahkan seperti ini, ya mudah-mudahan 1 atau 2 pemain dari mereka itu bisa bergabung. Nah, artinya ya saat ini memang sekarang ya ini sedang diusahakan, dan ini menjadi penguat yang sangat bagus. Paling tidak kalau kita proses nanti di bulan Oktober, misalnya ada peluang seperti itu, kita akan proses. Kalau tidak, kita proses di bulan November. Nah, ini lagi-lagi ya, artinya kalau dari pihak PSSI saja sudah memberikan statement seperti itu, ya kita juga sangat yakin ya bahwa memang ada beberapa pemain yang akan bergabung timnas. Nah, sebenarnya siapa pemain-pemain yang akan bergabung itu? Nah, kita akan bahas tuntas ya di konten kali ini. Sebelum saya lanjut ya, bagi kalian semua ya mungkin nonton sepak bola ya, mungkin layarnya segini ya, kemudian layarnya kurang bagus dan sebagainya, ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai layar besar HP. Nah, jadi kalau kalian pakai layar ini ya, layar kalian itu bisa jadi besar sekali ya. Bahkan ini sudah Full HD dan juga anti radiasi. Jadi bagi kalian yang mau nobar ya, kemudian nonton depan rumah ya, ataupun di cafe ya, bawa alat ini sangat bagus karena sudah anti radiasi dan juga besar sekali. Daripada kalian ke bioskop, ini sudah ada penyangganya. Ya, ini sudah ada penyangganya dan ini juga ada dudukannya. Jadi bagi kalian yang mau silahkan langsung saja cek di link di deskripsi ya, mumpung ada promonya. Yang mau saja ya, khusus untuk hari ini promonya silahkan kalian cek sendiri. Oke, kita langsung saja lanjut ya teman-teman ya, bahwa 2 ya dari 3 pemain ini kemungkinan besar akan bisa menjadi bagian timnas Indonesia. Kalau berbicara mengenai Pascal Struijk ya, ini sebagai bahan diskusi juga ya bagi teman-teman. Seberapa yakin kalian dalam waktu dekat pemain Leeds United ini bergabung? Ya kalau menurut saya untuk Pascal Struijk ini memang agak berat ya. Jadi memang sebenarnya kita agak menyampingkan dirinya terlebih dahulu. Tetapi kita masih ada 2 sosok, yakni Kevin Dix dan juga Jairo Duals. Nama yang sangat kuat menurut saya tetap Jairo Duals ya. Mengapa saya bilang Jairo ini sangat kuat? Karena memang saat ini kebutuhan timnas ya, itu memang bagaimana ya di lini serang ya, itu bisa mendapatkan suplai bola. Tom Haye ya secara tugas dia sudah melakukan dengan baik. Ivar Jenner secara tugas juga sama, tetapi minim dari jam terbang. Nah, ini yang menurut saya
Ivar Jenner ya ataupun Nathan ya, ini sepertinya harus mendapatkan high level ya, level yang tinggi. Apakah ada beberapa pemain yang akan bergabung lagi atau tidak? Karena kasihan Tom Haye kalau ya dari partnernya ini kurang begitu impresif, dan sosok Jairo Ridwan ya, ini menurut saya akan menjadi gebrakan selanjutnya ya. Walaupun ya ini belum fix ya, walaupun belum fix, tapi dari beberapa nama yang sudah disodorkan oleh Sinteyong, nama Jairo Ridwan menurut saya ini adalah sosok yang memang sangat penting untuk di ronde ketiga ini. Apalagi jelas ya, target dari PSSI ini bagaimana kita bisa lolos ya di ronde selanjutnya ya, di ronde 4 ya. Artinya memang kita harus bisa mengunci setidaknya di peringkat 3 atau peringkat 4 di sini. Dan kita masih ada peluang di situ karena memang dari segi kedalaman materi pemain kita sudah bisa mendapatkan. Nah, ini poinnya. Kemudian kalau dilihat juga ya teman-teman ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Erick Thohir saat ini, kemudian Sinteyong, itu sudah di arah yang benar. Mereka semua itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Nah, apalagi kalau misalnya dalam hal ini ya, Sinteyong ya menurunkan ya kekuatan terbaiknya dalam hal ini pemain-pemain keturunan ya, saya sangat yakin sekali kita akan bisa lebih mudah dan lebih tenang menghadapi tim-tim berat ya di grup C ini. Karena apa ya? Kita sangat membutuhkan sosok Jairo ini ya. Karena Jairo ini adalah pemain yang multiposisi, itu pertama. Dia bisa menjadi gelandang bertahan, dia bisa menjadi midfielder ya, gelandang tengah, ataupun dia juga bisa menjadi attacking midfielder, gelandang serang. Nah, ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat bagus. Jadi kalau dilihat dari sini saja, bahwa sosok Jairo Ridwan itu memang sangat dibutuhkan. Nah, kemudian ya, kalau dilihat di posisi lainnya, saat ini masih ada banyak ya dari beberapa tim ya. Ini yang memang harus kita lihat ya, seperti Bahrain ya, kemudian juga China ya. Itu memang ada beberapa posisi yang sulit sekali ya ditebak. Tapi yang jelas ya, ini menjadi poin bagus karena mereka semua ini ya, dari beberapa tim ini ya, masih di bawah, kalau saya lihat ya, di bawah timnas Indonesia. Jadi memang peluangnya dalam hal ini Indonesia masih high level ya. Tapi kemudian ya, kita harus tahu bahwa kebutuhan timnas itu juga bukan hanya di lini gelandang ya, gelandang serang ataupun gelandang bertahan, tapi juga di lini belakang. Nah, bisa saja ya sosok terakhir yang akan didatangkan oleh PSSI ini adalah sosok Kevin Dix. Nah, ini bisa juga ya, ini bisa terjadi. Jadi semua pemain yang saat ini ya dirumorkan ini ya, memang namanya mencuat ya, dan saya meyakini dari ketiga pemain ini satu saja akan bisa menjadi bagian timnas Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya, Kevin Dix posisinya itu sebagai pemain belakang. Kita sudah ada Messi Legars ya, kemudian juga ada Orat Mahmud, Kelvin Verdong ya. Tetapi di posisi lini itu ya, kita juga membutuhkan pemain yang memang memiliki kecepatan dan juga daya jelajah. Dan sosok Kevin Dix ini sangat cocok di situ. Jadi ya, kalau dilihat dari sini saja, semua pemain itu sebenarnya memiliki kelebihan masing-masing. Jadi kalau dilihat dari sini sudah baik ya, semoga saja ketiga pemain ini salah satunya ini bisa untuk menjadi bagian timnas. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Dari ketiga pemain itu kira-kira siapa menurut kalian yang segera menjadi bagian timnas Indonesia ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.